Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kembali lagi di channel Bandar Bibit Durian dengan saya Gesang Aprianto. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya sedang ada kegiatan ya, dan kami sedang berkunjung di kebun Bapak Ali di daerah Sumedang, dan kami diberikan kerjaan yaitu menanam bibit durian ya. Dan tentunya bibit durian dikirim langsung dari Banyumas, dari tempat kami. Dan kali ini kita praktekkan langsung ya. Dan kebetulan tanahnya di sini miring, bisa ditampilkan ya, tanahnya miring. Jadi kita menggunakan semi busut ya teman-teman, semi, tidak full tinggi ya. Jadi semi karena tanahnya dataran miring, jadi tidak perlu diberikan busut terlalu tinggi teman-teman. Dan ini kami menggunakan media tanam sekam padi ya, sekam padi yang sudah dibakar tentunya, dan terus kita aduk menggunakan tanah topsoilnya ya. Dan bibit ini adalah bibit durian dongkelan yang sebelumnya itu kita pindah ke dalam planter bag. Jadi dikarantina di dalam planter bag. Cukup bagus ya, rantingnya memutar dan tidak ada kerontokan atau stres yang berlebihan. Jadi datang langsung kita tanam teman-teman. Bibit ini sudah dipastikan sudah sehat dan sudah lolos karantina. Jadi ini nanti kita melingkar ke sini, jadi tidak terlalu tinggi ya teman-teman, tidak terlalu tinggi. Jadi hanya semi busut. Ini bisa ditampilkan ya, cukup bagus, tanahnya cukup gembur dan cukup remah. Jadi lihat ya, tanahnya gembur sekali ya teman-teman. Dan kebetulan di sini karena memelihara kambing, jadi ditumpang sari dengan rumput odot namanya ya, tumpang sari dengan rumput odot. Dan ini tidak masalah, menurut saya tidak masalah selagi pohon durian belum produktif. Dan tanahnya cukup bagus ya, cukup remah, cukup gembur, sangat ideal. Dan di sini itu DPL sekitar 800 mdpl ya teman-teman. Maka dari itu di sini ditanam mutlak. Bukan mutlak ya, maksudnya kebanyakan itu jenis musangking dan terus oci, ada sedikit bawor dan super tembaga, tapi dominan di musangking ya teman-teman, karena musangking itu sangat cocok di TPL tinggi. Dan ini blok oci, kita sedang menanam oci ya teman-teman. Kita bikin semi ya. Tentunya tidak perlu dibenam terlalu dalam ya, karena beresiko nanti batang daerah pangkalnya itu busuk atau terkena jamur. Jadi kita dibikin ngambang, tetap dibikin ngambang, terus nanti kita rapikan lagi. Tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu tinggi karena tanahnya miring, teman-teman. Jadi air intinya tidak boleh mengenang di bawah pohon, tapi karena miring kita bikinkan jalur air biar airnya itu tidak tertahan di sekeliling pohon sini ya teman-teman. Dia nah. Ini kita langsung datang dari Banyumas ya, sama Mas kameramennya Mas Andri, terus ada juga Mas Adi dan Mas Temon ini. Ini Mas Temon juga langsung tanam. Untuk penanaman sekitar 150 batang di sini ya. Nanti insya Allah akan ada perluasan hingga ke sana. Ini masih berbentuk hutan di depannya. Itu Mas Andri, ini masih berbentuk hutan dan rencana nanti akan dibebet pelan-pelan. Ini bertahap ya, karena kemarin baru selesai bebet di sini, terus kemudian ditanemin rumput odot untuk pakan ternak.
Dan keuntungan juga kalau jika punya ternak sendiri, kita mendapatkan pupuk gratis dari kotoran ternak tersebut, teman-teman. Nanti pupuknya tentunya harus diolah dengan cara difermentasi. Tapi untuk sekarang penanaman kita tidak berikan pupuk dulu karena kita melihat tanahnya itu cukup subur menurut saya ya teman-teman, karena banyak sekali cacing di sini. Nanti pasca tanam sebulan baru kita berikan pupuk. Bagaimana perkembangannya dulu, setelah itu baru kita berikan pupuk. Dan untuk pupuknya kita masih menggunakan semi ya, tidak full organik atau full kimia. Untuk pupuk sintetis kita menggunakan sebulan sekali, menggunakan pupuk makro seperti NPK seimbang. Dan untuk organiknya kita menggunakan kompos hasil dari fermentasi setengah tahun sekali, teman-teman. Untuk dosisnya untuk pupuk sintetis itu sekitar 400 gram. Oke ya teman-teman, hanya itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sebelumnya. Untuk teman-teman yang membutuhkan bibit durian atau yang minat bibit durian, bisa hubungi saya dengan cara klik link di deskripsi. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.